Saya hanya mendorong, oh anak punya bakat, saya dorong, saya fasilitasi semampu saya gitu. Itu proses panjang, dia mau apa, dia mau go internasional, ya itu yang dicapai. Gagah perkasa, sayapmu yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Kaulah yang memeluk Bhinneka Tunggal Ika, kakimu yang menghentak-hentak bumi yang subur. Teman, banyak orang yang mengira menari hanya bisa dilakukan oleh anak perempuan. Tapi itu tidak berlaku untukku dan ayahku. Di dalam darahku mengalir semangat seni ayah. Setiap detik dalam pikiranku ingin membuat sebuah karya dari anak bangsa. Idenya itu tentang mempersatukan Indonesia agar tidak terjadi bully, terus pengeboman, terus apa lagi. Nanti kalau masalah itu semakin besar, nanti Indonesia akan pecah dan tidak bisa gabung lagi. Mempersembahkan sebuah karya demi merangkul generasi muda untuk bergerak maju. Mencuri semangat dari lambang Bhinneka Tunggal Ika. Dan jiwa raga ini kupersembahkan untukmu, Garudaku. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Banyak orang yang menyebut aku dan Bapak seperti pepatah itu. Bapak tidak pernah mengajariku untuk menari loh. Aku melihat Bapak dari pekerjaan yang dia lakukan. Ya, Bapak seorang seniman, penari, koreografer, dan menjadi guruku. Saya melihat itu dari kecil, umur 3 tahun itu sudah kelihatan. Tanpa musik pun bergerak menari itu. Barusan ngobrol sama teman-teman di luar, di halaman itu tiba-tiba menari gitu. Dan panjang, bisa sampai 15 menit, 20 menit gitu. Saya melihat itu langsung, wah ini anak sudah punya bakat saya gitu. Membuat satu koreografi tarian bukan hal yang susah dilakukan. Kalau kita mau mempelajarinya, teman. Kalau ide sudah kita dapat, konsep tariannya bisa kita buat. Dan jadilah satu karya tarian. Kalau yang tadi nama tariannya itu kuda. Kuda itu menceritakan waktu zaman dulu alat transportasinya kan pakai andong. Andong itu tenaganya kuda. Terus untuk orang perang kan pakai kuda. Ngangkut beras atau apa itu kan juga pakai kuda. Nah itu maksudnya itu agar orang itu tahu jasanya kuda itu seperti apa. Karya yang baik
harus memiliki pesan positif, teman. Kalau tarian kuda ini, prosesnya agak panjang karena aku harus memikirkan setiap gerakan dari seekor kuda. Kalau pertama kali itu waktu menceritakan kuda itu, membuat karya kuda itu agak masih bingung antaranya gerakannya, terus secara posisi untuk dilihat kamera itu posisinya yang enak gimana, itu kan harus diperhatikan juga. Kalau asal membuat karya tapi tidak memikirkan geraknya seperti apa dan secara bentuk atau garisnya di depan kamera itu tidak baik atau kurang baik, nanti kan juga sulit. Seperti yang kulakukan bersama kakakku, Magnum. Entah kenapa ya, adik-adik di desa sebelah semangat sekali meminta kami berdua mengajari mereka setelah kami pentas menari di kampungnya. Katanya ingin seperti Mas Marvel dan Mas Magnum. Bersyukur sekali, aku dan kakak bisa menjadi inspirasi, membawa pengaruh positif untuk adik-adik di sini. Walaupun mereka masih kesulitan mengikuti gerakan yang kami berikan. Padahal itu gerakan dasar dan sederhana bagiku. Oh iya, tidak ada kata salah dalam sebuah seni. Yang terpenting adalah semangatnya dulu, teman. Mendana. Hujan, karya yang kubuat karena terinspirasi waktu hujan turun, teman. Aku membayangkan bisa bermain di bawah deras hujan. Wow, pasti seru sekali ya, teman. Tapi aku tidak asal membuat tarian. Tarian ini pun ada pesannya loh. Kalau pesannya itu lebih ke mensyukuri hujan. Kalau nggak ada hujan itu kering semua. Nah, tarian hujan ini pernah kupentaskan juga waktu festival hujan. Jadi saat turun hujan, aku akan menari-nari dengan bebas. Festival hujannya yang tahun besok mau tanggal sehari atau 2 hari? Ya, bisa 2 hari. Ibu adalah penyemangatku. Sehari-hari, ibu yang mengatur semua jadwal kegiatanku, mulai dari sekolah sampai pentas menari. Utamanya itu seniman-seniman yang baru tumbuh, bukan seniman yang sudah mapan. Ya toh? Bisa gitu, biasanya kan datang hanya. Nah, kalau ayah berperan dalam urusan pentas, mengurusi konsep secara keseluruhan, sampai artistiknya juga. Kebetulan ayah memiliki studio menari di Sukoharjo. Ayah dan ibulah yang terjun langsung mengurusi kegiatan di studio, mulai dari perencanaan pentas di dalam kota, luar kota, hingga luar negeri. Banyak ada yang untuk panutan, oh itu bagus, itu ada tergantung. Dan ada yang master ya, Master. untuk tandingan.
punya ayah yang sering bekerja sama dengan seniman dari mancanegara dan diajak tampil. Tidak membuatku menolak untuk tampil mengisi acara di desa. Justru ada rasa bangga bisa menunjukkan tarian di depan orang-orang yang belum mengenal seperti apa sih tarian kontemporer. Caranya ya mementaskannya di beberapa tempat biar mereka itu tertarik untuk belajar kontemporer yang tidak biasa. Tapi kalau aliran saya dengan Marvel kontemporer yang bebas, gerak apapun bisa disatukan. Cakilan gini sama gini kan bisa disatukan. Bali sama Jawa itu bisa, semuanya bisa campur jadi satu di kontemporer. Terus kalau kontemporer itu lebih mencampur tarian tradisional, bisa dimasukin ke tarian yang mau dibuat. Tarian K-pop nanti bisa dimasukin, tarian Papua, tarian Bali, tarian dari Kalimantan itu nanti bisa dimasukin. Terus kalau tarian itu sudah bisa diciptakan dan bisa bagus, itu nanti bisa membawa ke mana-mana. Biur! Lompat ke dalam kolam jernih sungguh menyegarkan badan, teman. Sekalipun aku penari, bukan berarti aku tidak mempunyai hobi yang lain loh. Berenang yang paling aku suka. Jangan ditanya deh, berapa lama aku bisa kuat berenang. Seharian di dalam air aku kuat loh. Kakakku, Mas Magnum, hobinya juga berenang. Jadi selain teman menari, Mas Magnum juga teman bermain. Pulang sekolah di sore hari untuk mendinginkan badan di dalam kolam setelah cuaca yang panas di kota Sukoharjo. Kalau Marvel itu di rumah itu biasanya pendiam. Di kamar gitu, nyelesain tugas apa, main sama temannya, belajar kelompok, main nyepeda kemana gitu. Di rumah aku punya 2 kakak laki-laki, tapi aku paling dekat dengan Mas Magnum. Kalau di rumah aku lebih pendiam. Kalau Mas Magnum lebih senang berbicara dan bertemu banyak orang. Selain bermain sepeda dan sepak bola, kami juga sering pentas menari berdua loh. Ini tarian yang kami ciptakan secara mendadak, teman. Ide bisa datang kapan saja. Jadi, tarian yang kami beri judul Dua Sisi ini, teman. Karya bersama secara tidak sengaja. Tidak pernah berlatih sebelumnya, hanya mengikuti irama musiknya dan gerakan tubuh yang seolah-olah sedang berkomunikasi. Tubuhnya itu bisa gerak bareng gitu, menyesuaikan lagu dan tempatnya langsung gini. Kalau dua-duanya menyesuaikan kan susah, malah harus ada salah satu yang diem, ada yang salah satu menyesuaikan. Kalau ceritanya itu, kalau yang topeng yang ini lebih ke halus, terus seperti kayak keturunan kerajaan atau Tokoh-tokoh apa. raja. Nah kalau yang ini lebih konyol topengnya. Di sebuah tarian kan harus mempunyai keterikatan antara penari satu dengan yang lain. Berdua ini keterikatannya sebenarnya lebih ke watak orang. Penari kontemporer kalau dalam kelompok harus bisa menyesuaikan teman penarinya
melengkapi satu gerakan ke gerakan lainnya, teman. Dalam tari kontemporer, tidak ada gerakan yang salah atau benar. Semua gerakan bebas-bebas saja dilakukan. Dan bisa jadi mendadak. Yang penting, pesan yang ingin disampaikan kepada penonton harus jelas. Cara yang tidak biasa kan, biasanya orang nari kan cuma topeng gitu kan. Sama penari lain nggak pernah berganti watak, cuma satu watak. Nah ini membuat yang lain, jadinya buat transisi perbedaan. Sebenarnya enggak punya bayangan untuk arah ke sana, tapi saya hanya mendorong, oh anak punya bakat, saya dorong, saya fasilitasi semampu saya gitu. Jadi itu proses panjang, dia mau apa, dia mau go internasional, ya itu yang dicapai. Aku menjadi penari bukan karena disuruh ayah yang juga seorang seniman, teman. Aku memutuskan sendiri mau belajar menari. Mungkin awalnya ayah dan ibu pasti ragu dengan keinginanku ini. Tapi sampai sekarang aku ingin membuktikan kalau aku serius ingin menjadi koreografer internasional yang dikenal sebagai anak Indonesia. Kalau saya enggak masalah, kalau mau belok kemana, tapi paling tidak saya bisa membantu apa, menyupport apa. Jadi kalau pengennya jadi penari ya saya sediakan, ada studio, ada gamelan, ada untuk fasilitas untuk mendukungnya. Nah, itu. Tapi kalau mau membeloknya kemana? Tapi paling tidak, oh ini ada rambu-rambu. Kalau mau membelok kamu harus dari nol. Kalau kamu meneruskan itu sudah setengah jalan. Nah, itu kan ada pertimbangan. Nah itu. Sebisa mungkin, aku fokus dengan apa yang menjadi cita-citaku. Menjadi seniman, meneruskan perjuangan ayah, dan bisa berguna bagi bangsa dan negara. Ide membuat karya juga bisa muncul dari mana saja, termasuk kegiatan kita sehari-hari yang biasanya aku lakukan, contohnya bersepeda. Kesehariannya itu seperti sepedaan sama temen, terus tahu-tahu dapat ide. Nah, idenya itu membuat karya tari sepeda santai. Nah, itu tari sepeda santai itu ada 2 kategori. Yang satu tari kelompok sama yang satunya solo. Setiap karya yang kubuat tidak selalu dengan koreografi yang sulit kok. Aku selalu coba membuat gerakan sederhana yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Makanya gerakan sepeda santai ini yang biasa kita lakukan. Sebenarnya untuk membuat satu gerakan lebih mudah kalau kita dapat ide dari sekitar kita, teman. Selain gerakannya mudah dimengerti, pesannya juga akan mudah dipahami. Kalau pesannya itu ya biar anak-anak itu pada hati-hati kalau bersepeda. Kalau dalam pertunjukan tari, musik menjadi bagian yang sangat penting, teman. Percuma saja kan kalau gerakannya sudah bagus, tapi tidak diiringi dengan musik yang sesuai. Hasilnya juga tidak akan bagus.
sekarang duduk di bangku kelas 1 SMP, teman. Sayang sekali, aku tidak bisa masuk sekolah yang kuinginkan. Kalau kata ibu, tidak apa-apa, siapa tahu di sini aku bisa lebih berkembang. Tapi tetap saja, rasanya sedih sekali. Dia sempat kecewa, terus saya semangatin lagi. Kamu jangan berpikir sependek itu. Kamu sudah punya cita-cita yang jelas. Kamu mau jadi koreografer internasional. Sekolah itu tidak masalah di mana saja. Tetapi yang penting diri kamu sendiri. Kamu harus memposisikan diri kamu seperti itu. Kamu harus tetap semangat, harus tetap berkilau seperti emas. Sehingga nanti malah bisa menyemangati, mengajak teman-teman yang lain untuk lebih baik gitu. Untung saja ada ibu yang selalu memberiku semangat dan mengingatkan apa cita-cita dan mimpiku. Nah dari situ terus dia berpikir gitu, oh saya tidak boleh berhenti hanya karena tidak bisa masuk ke sekolah yang menurut saya itu baik dan saya inginkan. Jadi dari situ kemudian sampai sekarang dia di sekolah itu tetap bersemangat. Dari seekor burung Garuda, kita bisa melihat kekuatan dan gagah berani. Nah, sebagai generasi anak bangsa, kita juga harus punya kekuatan untuk terus memajukan negara kita dan mempersatukan bangsa kita. Lalu, gagah berani melawan semua ketakutan dan kelemahan yang ada di dalam diri kita. Setiap anak itu bisa kok, teman, kalau saja kita mau mencobanya. Awalnya pasti kita berpikir, susah ya. Tapi dengan mencoba, kita tahu kemampuan kita. Harapannya dia akan selalu bersemangat untuk mencapai cita-citanya, menjadi lentera bagi teman-temannya. Sikap mental dia bisa jadi contoh untuk teman-temannya. Siapa yang tidak bangga menjadi anak bangsa yang bisa mengibarkan bendera merah putih di seluruh dunia?